Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian 19 Juli 2021 dan kita masuk ke seri Dekalog bagian yang ke-7. Hari ini kita akan membahas perkataan yang ke-6 yang saya beri judul Sayangilah Kehidupan. Mari kita mulai dengan berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami hidup dan hari ini kami akan belajar apa arti dari perintah-Mu, perintah yang ke-6 tentang jangan membunuh. Berkatilah kami untuk bisa memahami maksud Tuhan, inti dari apa yang Engkau perintahkan, dan kami bisa tidak hanya mengerti tetapi kemudian juga melakukannya yang ingin Engkau tunjukkan pada kami pada hari ini. Pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, perintah yang ke-6 Keluaran 20 ayat 13 sangat sederhana. Demikian bunyi firman Tuhan, jangan membunuh. Perintah ini adalah salah satu dari perintah terpendek dari ke-10 perkataan atau dekalog. Hanya butuh 2 kata dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Ibrani. Tetapi tidak berarti mudah dimengerti sesederhana itu, apalagi kemudian untuk melakukannya. Oleh sebab itu, mari kita coba gali sedalam mungkin dalam waktu yang singkat ini. Pertama, dari segi urutan, 5 perintah pertama bergerak seperti ini. Mulai dari menghormati orang tua, maksud saya orang tua surgawi kita, yaitu Allah yang adalah Bapa kita. Lalu bergerak kepada perintah menghormati orang tua jasmaniah kita. Maka perintah ke-6 berbicara soal menghormati sesama kita, yaitu yang sederajat dengan kita. Bahkan dari perintah ke-6 ini sampai ke perintah yang terakhir atau yang ke-10 berbicara tentang perlakuan yang pantas terhadap sesama kita. Kalau saudara punya saudara kandung, saudara tidak akan susah memahami kenapa ada perintah ini. Ya, semoga. Salah satu dosa terawal dalam sejarah manusia adalah persaingan saudara kandung dan berakhir dengan pembunuhan yang pertama. Gampang ditebak bukan kejadian yang mana? Segera orang tua pertama menghasilkan hubungan saudara kandung yang pertama, pertikaian dan kemudian pembunuhan pun terjadi, yaitu kisah Kain dan Habel. Tidak lama setelah Adam dan Hawa diusir Allah dari Taman Eden, Hawa bersuka cita. Dia berkata demikian, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kejadian ayat 1. Hawa tidak tercatat sama gembiranya waktu mendapatkan anak kedua, yaitu Habel. Kemungkinan besar ia gembira waktu dapat anak pertama, yaitu Kain, karena Allah berjanji bahwa oleh keturunannya lah yang laki-laki akan mengalahkan ular yang telah memperdayanya sewaktu masih di Taman Eden. Mungkin dalam benak Hawa, inilah anak yang akan mengalahkan setan. Kita yang sudah tahu ceritanya tentu bisa merasakan ironinya. Kain ternyata bukanlah sang Mesias, malah pencabut nyawa manusia yang pertama. Anak pertama Adam justru menjadi perenggut pertama dari gambar Allah. Kain sebenarnya tidak hanya kesal kepada Habel yang persembahannya Allah terima. Dia pastilah juga kesal kepada Allah yang tidak menerima persembahannya. Itu dicatat dalam Kejadian 4 ayat 5 hingga 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya atau tidak diterima Allah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, Kain tidak mengalahkan atau menguasai godaan itu. Tidak juga ia peduli pada perkataan Allah kepadanya. Ia tidak bisa membunuh Allah. Jadi yang dia bunuh adalah manusia yang adalah gambar Allah tersebut. Saat Allah mengintegrasi tentang korbannya, Kain menjawab dengan ketus, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Nah, saudara, sebenarnya inilah pertanyaan yang harus kita tanya kepada diri kita dan menjawabnya bahkan setiap hari. Apakah aku penjaga adikku? Dan inilah yang menjadi poin utama dari perintah ke-6 sampai perintah yang ke-10.
Tetapi mungkin kebanyakan kita akan berpikir, ya setidak-tidaknya saya kan belum pernah membunuh dan rasanya tidak akan pernah membunuh. Tapi bila kita pikirkan dengan hati-hati, kita dapati bahwa jalan menjadi seorang pembunuh tidak dimulai dari keinginan untuk membunuh awalnya. Pembunuhan dimulai dengan situasi yang nampak alami. Pembunuhan dimulai dari rasa marah. Tetapi apakah marah sendiri adalah sebuah dosa? Marah adalah sebuah emosi negatif. Bila kita bandingkan, ini setara dengan perasaan negatif lain seperti misalnya kesedihan atau takut. Sebuah emosi adalah respons alami kita terhadap sebuah situasi. Biasanya kemarahan adalah respons kita saat keinginan kita dilanggar atau tidak dilakukan atau tidak dituruti. Dan kemampuan untuk menghasilkan emosi yang positif seperti senang, gembira, damai, maupun emosi negatif, sebenarnya kedua-duanya sama-sama pemberian dari Allah, yaitu bagian dari jati diri kita sebagai manusia yang punya kehendak sendiri dan punya perasaan sendiri. Kalau seandainya semua kemarahan adalah dosa, tentu kita tidak akan mendapatkan ayat-ayat seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 26-27. Dari perkataan Paulus ini adalah wajar kalau kita marah karena situasi-situasi. Tetapi yang Paulus larang adalah kita berbuat dosa dalam kemarahan itu, dan melarang kita memendam kemarahan itu berlama-lama tanpa mengambil tindakan untuk membereskannya. Lalu misalnya Yakobus 1 ayat 19 hingga 20. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sekilas seolah Yakobus melarang orang Kristen marah, dan saya mendengar ada orang-orang Kristen yang berkata seperti itu, orang Kristen tidak boleh marah, salah satunya karena ayat ini. Tetapi yang Yakobus maksudkan sebenarnya adalah dua hal ini. Pertama, lambat untuk menjadi marah. Artinya bukan tidak boleh marah, tetapi jangan cepat-cepat marah. Jangan gampang tersulut emosi kita. Lalu dikatakan yang kedua, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa yang dia maksud? Yang ia maksud adalah kemarahan manusia yang tidak mengerjakan kebenaran Allah. Tetapi kemarahan Allah mengerjakan kebenaran Allah di hadapan Allah. Itulah sebabnya kita dinasihati untuk lamban untuk marah. Artinya, pikir dulu sesuai dengan firman Allah, situasi yang sedang kita hadapi. Apakah situasi itu patut kita marah atau tidak? Sesuai dengan firman Tuhan. Apakah kemarahan kita itu kemudian akan mengerjakan kebenaran Allah atau tidak? Nah, saudara, mari kita lihat lagi misalnya di Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi, ada marah yang baik dan ada marah yang tidak baik. Dan akan selalu lebih baik untuk kita lambat marah sambil mempertimbangkan situasinya, menilainya, lalu merencanakan apa tindakan terbaik untuk merespons situasi tersebut. Apalagi mengingat, seringkali dalam kemarahan kita, setidak-tidaknya sering ada secuil perasaan diri lebih benar. Bahkan, mungkin perasaan tanpa sedikit pun kesalahan yang tercampur dan kemudian mencemari kemarahan kita tersebut. Sebenarnya hal ini juga berlaku dalam mungkin hampir semua perasaan kita, baik yang positif maupun negatif. Perasaan itu sendiri mungkin sifatnya spontan dan natural, sebagai bagian dari jati diri kita, sebagai ciptaan Allah. Tetapi bisa dengan cepat perasaan itu menjadi dosa kalau tidak kita tata dengan baik. Masalah dari Kain bukanlah sekedar masalah kemarahan, tetapi kemarahan yang ia biarkan, bahkan ia benarkan,
lalu ia ikuti dorongannya. Akar dari perintah ke-6 tentang jangan membunuh ini paling jelas kita lihat dari komentar Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan lihat bahwa mentalitas minimum kita, bahwa setidak-tidaknya saya belum pernah membunuh orang. Mentalitas minimum seperti ini akan segera runtuh di hadapan standar maksimal dari Tuhan kita. Tuhan Yesus sering menegur imam-imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masanya. Kenapa? Karena mereka sering berpuas diri kalau mereka sudah memenuhi semua perintah hukum Taurat secara lahiriah. Mereka mungkin tidak membunuh, setidak-tidaknya dengan tangan mereka sendiri. Tetapi hati mereka sering penuh kebencian, rasisme, dan kemarahan, terutama kalau kepentingan mereka terganggu atau terancam. Dan kita melihat puncak dari kemunafikan mereka ini dari peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa sutradara supranaturalnya adalah setan. Setan yang mendorong orang-orang untuk membunuh Yesus. Tetapi sutradara manusianya adalah mereka ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka memanfaatkan ketamakan Yudas akan uang. Memanfaatkan koneksi mereka dengan Pontius Pilatus, pejabat setempat, untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, untuk membunuh Yesus, meski mereka sendiri tidak turun tangan dalam prosesnya. Mereka tidak akan mengaku kalau mereka lah yang membunuh Tuhan Yesus, sebab memang bukan mereka yang menjalankan eksekusi mati. Jadi kita bisa melihat kemunafikan pada tingkat istimewa dalam diri mereka ini. Dan hal seperti inilah yang Yesus maksudkan dalam perkataannya berikut ini. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, ini menunjuk kepada pembahasan kita hari ini. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 21 hingga 24. Nah, hal pertama yang harus kita tahu adalah Yesus bukan sedang mengkoreksi hukum Taurat, ya, termasuk perintah ke-6. Melainkan ia sedang memurnikannya dari kesalahpahaman dan juga dari praktek minimalis lahiriah seperti yang dilakukan oleh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Yesus sedang menunjukkan inti dari perintah itu, akarnya. Apakah itu? Akar dari perintah ke-6 adalah hati yang merasa lebih benar dari sesama, menjadi tidak sensitif pada dosanya sendiri, lalu bertindak menjadi hakim terhadap sesamanya. Ini akan terlihat dari contoh-contoh yang Yesus kemukakan. Tetapi sebelum saya jelaskan, mari kita lihat ayat tadi, perkataan Yesus tadi, tetapi dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain akan diadili, dan barang siapa memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain, tolol, patut dibuang ke dalam api neraka. Nah, terjemahan baru yang biasa kita pakai, yang di awal saya bacakan, menerjemahkan kafir. Nah, kata yang asing bagi kita, jarang kita pakai. Tetapi sudah diterjemahkan dengan lebih akurat oleh BIS atau Bahasa Indonesia Sehari-hari, yaitu barang siapa memaki orang lain. Jadi ini bukan persoalan memakai kata kafir, terutama mengkafirkan orang lain, seperti yang lumayan sering terjadi di negeri kita ini oleh orang-orang tertentu. Isu yang Yesus angkat adalah masalah yang lebih umum, yaitu masalah marah kemudian memaki orang lain. Kata asli yang dipakai adalah raka, yang arti literalnya orang bodoh berkepala kosong. Lalu yang kedua, terjemahan baru terjemahkan jahil. Lagi-lagi kata yang sudah tidak populer di zaman kita, sudah diperbaiki BIS dengan kata tolol.
Kata aslinya adalah more, artinya tolol tadi. Jadi mengatakan tolol kepada sesama. Nah, meski BIS memperbaiki terjemahan baru dalam dua kata tadi, tapi menurut saya BIS malah kurang baik mengganti kata saudaranya menjadi kata orang lain. Bahasa Yunaninya adalah saudara. Yesus sengaja menekankan bahwa siapapun orang lain itu, tidak peduli sukunya, bangsanya, dia adalah sesama manusia atau saudara. Nah, sekarang mari kita analisis. Menurut Yesus, barang siapapun yang marah, lalu diberi contoh kasus, memaki dan melabeli tolol, patut diadili di hadapan mahkamah, bahkan dibuang ke neraka. Jadi, ini sebetulnya adalah permasalahan serius. Kalau seserius itu, jadi bagaimana memahami dengan benar perkataan Yesus ini? Tentu sama seriusnya, jangan kita salah mengerti. Pertama, sekali lagi, tidak semua marah adalah dosa. Tuhan Yesus sendiri bahkan di masa pelayanannya beberapa kali menunjukkan kemarahan. Misalnya dia marah karena ketidakpercayaan orang-orang yang sudah melihat mujizat dan tanda. Meski sudah melihat mujizat, tetap tidak percaya pada Yesus. Ia juga pernah marah karena bait suci dicemarkan. Ia juga marah karena lambatnya murid-murid untuk mengerti perkataannya dan berbagai peristiwa lainnya. Para nabi, para rasul juga berkali-kali menunjukkan kemarahan. Mungkin yang patut disebutkan dalam topik kita hari ini adalah Musa, yang terakhir kali ia marah kepada Israel, mencurahkan kemarahannya dengan memukul-mukul batu yang kemudian mengeluarkan air untuk bangsa itu minum. Tapi karena ia tidak mengendalikan emosinya itu dengan memukul-mukul, ia dihukum Tuhan dengan tidak boleh masuk ke negeri perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, sekarang inilah analisis saya. Perkataan Yesus adalah sebuah pernyataan lapis 3 atau lipat 3. Saya memakai BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Pertama, barang siapa marah kepada orang lain, yaitu sesama, akan diadili. Nah, di sini Yesus mengatakan secara umum, tidak dinilai berdasarkan adili apa, tetapi dinilai sah tidaknya marahnya. Yang kedua, memaki orang lain atau raka, kata Yesus, diadili di hadapan mahkamah agama. Jadi kemarahan orang ini mulai berkembang menjadi makian yang kasar, yang direspons dengan pengadilan manusia. Jadi bisa jadi ada saksi mata yang mendengar makiannya itu. Yang ketiga, melabeli orang tolol atau more, kata Yesus, patut dibuang ke neraka. Jadi menurut saya ada sebuah progresi di sana. Dari marah secara umum yang perlu ditinjau, perlu diadili, pertimbangkan sah tidaknya. Mungkin cukup dengan hati nurani saja sudah cukup. Lalu mulai memaki secara kasar, ada bukti, disidang di hadapan pemuka agama. Lalu yang terakhir sudah melabeli sesamanya yang sederajat dengannya dengan kata tolol. Artinya, tolol ini, orang ini lebih rendah dari saya. Saya bukan hanya marah, tetapi saya tidak lagi anggap dia sama berharga dengan saya. Jadi ini yang membedakan marah yang dibenarkan dengan marah yang salah. Kita bisa marah tanpa merendahkan, ya, menghina orang lain. Tapi kasusnya di sini, saya tidak hanya marah, tetapi tidak lagi anggap dia sama berharga dengan saya. Kalau saya manusia, orang ini bagi saya tidak setara dengan saya. Nah, ini berarti sudah sampai titik tidak lagi menghormati manusia sebagai gambar Allah, meskipun orang itu mungkin benar-benar bersalah. Itulah mungkin sebabnya mengapa Yesus berkata, orang yang marah seperti itu patut dibuang ke neraka. Dan kita harus ingat, Allah lah, yaitu pencipta manusia, yang berhak membuang seseorang, bukan kita. Nah, pemahaman ini diperkuat dengan melihat kelanjutan perkataan Yesus. Mari kita lihat versi terjemahan baru dahulu. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah, ya, berdamailah. Saya sudah sangat sering dengar khotbah tentang ayat ini, lalu mengkaitkan ayat ini dengan masalah kita harus mengampuni sesama yang bersalah. Nah, saudara-saudara, sungguh saya sendiri heran kenapa begitu. Saya sungguh minta maaf tanpa bermaksud meremehkan khotbah siapapun. Melainkan, tetapi saya ingin menunjukkan bahwa itu
tidak menunjukkan maksud Yesus sebenarnya. Karena ayat ini berkata seperti ini. Engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi, hati saudaramu terhadap kita. Bukan kita yang teringat sesuatu dalam hatimu terhadap saudaramu. Bukan seperti itu. Yang Yesus maksud bukan orang lain bersalah pada kita yang kita ingat, tetapi kita yang sepertinya bersalah pada orang lain. Setidaknya menurut saudara kita, dia ada perasaan tidak enak terhadap kita. Karena itu dia ada sesuatu dalam hatinya terhadap kita. Nah, kitalah yang kemudian disuruh Tuhan meninggalkan persembahan kita untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Bahkan mungkin termasuk meminta maaf kepadanya. Perhatikan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberiannya kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapnya, hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahannya itu di depan mezbah, lalu pergi berdamai dengan orang itu. Sesudah itu dapatlah ia kembali dan mempersembahkan pemberiannya kepada Allah. Jadi jelas sekali dari terjemahan ini, waktu kita mempersembahkan, kita teringat ada orang yang sakit hati terhadap kita. Nah, berarti kemungkinan kita bersalah atau orang itu menganggap kita bersalah. Nah, jadi kenapa masalah kita marah kepada orang lain? Tadi, di balik Tuhan Yesus menjadi masalah orang lain yang marah kepada kita. Jelas untuk dua hal setidak-tidaknya. Yang pertama, kamu atau kita adalah manusia yang berdosa. Janganlah kita menilai diri kita suci. Jangan lupa kita pun pasti pernah bersalah pada orang lain. Atau kalau dijelaskan dengan lebih halus, kita sedang menilai orang lain salah. Jangan lupa orang lain pun mungkin ada orang lain lagi yang mungkin merasa kamu pernah bersalah. Jadi coba klarifikasi dulu. Periksa dulu apakah memang orang itu bersalah. Sama seperti dirimu tidak suka kalau dituduh bersalah. Dan kamu pun harus mengklarifikasi. Kalau terbukti kamu bersalah, haruslah kamu minta maaf. Nah, perhatikan ayat selanjutnya yang sejak awal tidak saya bacakan, yaitu di ayat 25. Seandainya ada orang mengadukan kalian ke mahkamah, berdamailah dengan dia selama masih ada waktu sebelum sampai di mahkamah. Kalau tidak, orang itu akan menyerahkan kalian kepada hakim, yang akan menyerahkan kalian kepada polisi. Lalu polisi akan memasukkan kalian ke dalam penjara. Ayat 26. Dan ingatlah, pasti kalian tidak akan bisa keluar dari penjara itu sebelum seluruh dendamu lunas sama sekali. Yaitu terjemahan PIS. Artinya, jangan sampai ada orang yang tahu kesalahan yang pernah kita perbuat, membongkar kesalahan kita, dan mengadukan kita sebelum kita sempat minta maaf, apalagi mengklarifikasi atau minta maaf. Kalau sampai itu terjadi, ingatlah kamu akan menanggungnya. Jadi, kalau kamu ingat sesamamu ada sesuatu dalam hatinya terhadap engkau, cari dia cepat-cepat, bereskan, berdamai, minta maaf kalau perlu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, janganlah kita sewaktu marah pada orang lain, memberi label pada orang lain, sampai titik kita merasa lebih tinggi daripada orang tersebut, atau menganggapnya tidak berharga lagi. Ingatlah, dia adalah manusia, gambar Allah yang diciptakan Allah. Allah akan membalasnya kalau dia memang bersalah. Tetapi kamu, kita, jangan menuntut balas, apalagi sampai tidak menganggapnya sebagai manusia. Dan terakhir, dan mungkin ini yang paling rumit, ini jangan kita artikan bahwa kita tidak usah lagi menilai atau menghakimi sebuah perbuatan. Fakta bahwa Yesus mengatakan, kalau orang yang memaki orang lain patut diadili di mahkamah agama, menunjukkan bahwa Yesus mengakui pengadilan manusia yang sah, yang memang otoritasnya berasal dari Allah. Misalnya, pengadilan negara atau sidang penatua gereja, otoritas orang tua kepada anak yang masih di bawah pengasuhan dan pengawasannya, atau pihak sekolah kepada murid-muridnya. Ini contoh saja ya. Masalah inilah yang sering menjadi polemik. Ini karena ada ayat-ayat yang seolah-olah Allah melarang kita sama sekali menghakimi atau menilai orang lain. Misalnya di dalam Matius 7, Lukas 6, Roma pasal 2,
1 Korintus 4 ayat 5, dan lain-lain. Tetapi itu adalah salah paham kalau kita berkata semua ayat ini berarti meniadakan otoritas penilaian, penyelidikan, bahkan penjatuhan hukuman dari manusia kepada manusia yang lain. Yang ayat-ayat itu maksudkan senada dengan isu kita hari ini, yaitu jangan kita menilai dengan subjektif, menurut standar pribadi, apalagi kalau menilai orang lain lebih rendah dari manusia secara semena-mena. Nah, inilah yang Yesus maksudkan. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata sewaktu dia dituduh melanggar Sabat, Yesus berespon seperti ini, Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Maksud Yesus, selidiki dulu, cari tahu dulu. Pakailah standar Allah yang menilai dari segala sisi, baik perbuatan di luar maupun hati yang memotivasi perbuatan tersebut. Dan Allah memberikan wewenang pada orang atau institusi untuk menjalankan penegakan hukum. Tentu saja kita tahu meskipun pengadilan manusia ada kurang sempurnanya yang di sana sini. Bila kita mengerti ini, barulah kita mengerti mengapa bahkan di Perjanjian Lama Allah menetapkan adanya hukuman mati untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu. Bukan Allah melanggar perintahnya sendiri untuk jangan membunuh, melainkan karena ia kudus, dia adil dan tertib. Ia menetapkan adanya otoritas di antara manusia untuk menjalankan keadilannya sementara di dunia ini. Sebab tanpa itu dunia akan porak-poranda, tidak tertib berantakan. Sebelum kelak Allah sendiri yang akan menegakkan keadilannya secara sempurna di pengadilan terakhir. Yang paling akhir, kalau begitu bagaimana menggenapi perintah jangan membunuh ini secara maksimal? Sama seperti perintah-perintah sebelumnya, mari kita orang Kristen jangan sekedar menaati perintah ini dengan minimal. Jangan membuat patung atau menyembahnya. Jadi jangan membuat patung, jangan menyembah, tapi maksimalnya adalah carilah pemahaman tentang Allah, beribadalah kepadanya dengan sungguh. Jangan hanya tidak memakai nama Allah dengan sembarangan, melainkan kita hormati dia dalam segala perilaku, itu maksimalnya. Jadi jangan hanya tidak membunuh atau mencabut nyawa. Maksimalnya adalah lindungilah nyawa. Bahkan berikanlah kehidupan yang lebih baik. Dan tentu saja penggenapan terbesar adalah berusaha agar orang lain mendapatkan hidup kekal di surga. Itulah penggenapan tertinggi dari perintah ke-6. Jangan membunuh, berikanlah kehidupan baru. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus 5 ayat 19 dan 20. Jadi bukan menghakimi untuk menjatuhkan, menilai dia salah atau tidak. Bukan menilai untuk membunuh, tetapi menilai, oh dia menyimpang, untuk berjuang agar orang itu berbalik dan bertobat. Agar orang itu mendapatkan kembali hidup kekal. Nah, itulah yang Tuhan mau. Tuhan Yesus sendiri menanggung hukuman untuk memberi hidup bagi barang siapa yang percaya dan bertobat. Nanti baru dia menghakimi. Jadi dia pun memanggil kita sama seperti dia untuk mendahulukan belas kasih. Itulah yang baik. Jadi saudara, perintah hari ini jangan membunuh. Apakah kita penjaga saudara-saudara kita? Jawabannya akan selalu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kami perintah yang indah, yaitu jangan membunuh. Bukan untuk kami taati secara minimal, yaitu kami tidak membunuh orang. Tetapi lebih daripada itu, Engkau memanggil kami untuk menjadi penjaga kehidupan, bahkan yang berjuang untuk membawakan berita keselamatan yang akan membawa hidup kekal bagi orang lain. Tolonglah kami setiap kali kami mendengar atau mendeklarasikan perintah ini, kami ingat standar baik, standar maksimal yang Engkau ingin kami lakukan. Inilah doa kami dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa saudara di waktu yang akan datang.